Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada sesi yang kedua mata kuliah pemasaran jasa, kita akan membahas mengenai perilaku konsumen dalam pemosisian jasa serta marketing mix tradisional. Nah, di mata kuliah kali ini diharapkan teman-teman mampu menjelaskan mengenai perilaku konsumen pada tahap sebelum melakukan pembelian. Yang kedua, perilaku konsumen pada tahap melakukan pembelian. Dan yang ketiga, perilaku konsumen pada tahap setelah melakukan pembelian. Dan yang keempat, pemosisian jasa. Yang kelima, strategi pengembangan pemosisian secara efektif. Dan yang keenam, produk jasa. Yang ketujuh adalah distribusi pada jasa. Yang kedelapan, harga pada jasa. Dan yang kesembilan, komunikasi pemasaran pada jasa. Nah, mungkin teman-teman udah bisa melihat materi-materi inisiasi yang diberikan oleh UT kepada teman-teman semua, di mana kita ingin membahas mengenai marketing mix ya, atau bauran pemasaran dalam bahasa Indonesianya, di mana teori ini dicetuskan oleh ahli manajemen pemasaran yaitu Kotler ya, di mana beliau mengatakan bahwa bauran pemasaran itu merupakan seperangkat alat ya, pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya. Nah, kalau saya memandangnya, bauran pemasaran ini merupakan komponen-komponen yang paling penting di dalam sebuah perusahaan, di mana nanti dari komponen ini konsumen atau masyarakat itu tertarik untuk melakukan pembelian atau penggunaan baik itu produk maupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Jadi komponen-komponen ini sangat penting untuk dijaga dan dikembangkan lebih baik lagi agar konsumen atau masyarakat itu tertarik. Karena tujuan pemasaran ini adalah agar memperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita ada produk lah ini, sehingga masyarakat penasaran dan ingin mencoba menggunakan produk tersebut. Oke, marketing mix itu awalnya terbagi 4 ya teman-teman, yang disebut dengan 4P. Yang pertama itu adalah price, yang kedua itu adalah product, yang ketiga adalah promotion, dan yang keempat itu adalah place. Nah, masing-masing item ini, masing-masing komponen ini sangat penting untuk yang kita jadikan keunggulan perusahaan kita itu apa gitu. Nah, bisa yang pertama itu dari price, jadi harga. Kenapa kita lebih menarik ya? Kenapa, apa yang keunggulan yang kita punya dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lain? Yaitu yang pertama price, kita punya harga yang lebih murah mungkin ya. Atau punya harga yang mungkin harganya itu tidak hanya murah tapi juga ditunjang oleh produk yang juga berkualitas. Jadi tidak cukup dengan harga yang murah aja, tapi juga tentunya ditunjang dengan produk yang juga berkualitas dan dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua itu produk. Nah, seperti saya bilang tadi, kita harus punya produk yang menarik ya. Atau istilahnya itu adalah ada diferensiasinya atau ada perbedaannya dengan produk-produk yang lain. Nah, itulah yang menjadi keunggulan perusahaan kita. Kita punya produk yang lebih berkualitas, yang lebih disukai dan lebih diminati oleh masyarakat. Yang keempat dengan cara promosi. Yang ketiga adalah promotion atau promosi. Nah, kita unggul dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pesaing karena kita mempunyai cara promosi yang lebih menarik, sehingga konsumen lebih ingin mencoba produk-produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, karena ditunjang dengan produk yang bagus tadi, yang berkualitas tadi, diharapkan mereka itu puas ya, mereka udah mencoba, mereka puas, dan diharapkan mereka nanti itu akan mencoba lagi untuk di masa yang akan datang, atau istilahnya itu adalah menjadi pelanggan. Otomatis itu menjadi seseorang yang loyalitas terhadap perusahaan kita yang kita menjual produk yang berkualitas tadi. Yang keempat itu adalah place atau tempat. Keunggulan kita itu dari mana? Ya dari tempat yang strategis. Kita punya tempat yang mudah dijangkau, aksesnya juga gampang, punya lahan yang luas untuk mungkin untuk parkir dan lain-lainnya. Itu salah satu keunggulan yang harus kita kembangkan. Nah, mungkin bagi sebuah perusahaan keunggulan mereka itu cuma satu, yang mungkin hanya di price, atau mungkin hanya di produk, atau hanya di promotion, atau hanya di place. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting keunggulan itu yang harus kita tonjolkan, sehingga dari sanalah kita mengharapkan konsumen itu menyukai apa yang kita tawarkan. Oke. Tapi kan sebaiknya kita mempunyai keunggulan keempat-empatnya. Itu di price kita unggul, di produk kita unggul, di promotion kita unggul, dan di place kita unggul. Otomatis kalau kita sudah unggul di sisi yang empat ini, komponen yang empat ini,
kita secara tidak langsung itu akan bisa menyaingi para pesaing dan menjadi pemimpin dalam persaingan atau menjadi pemimpin dalam pasar, penguasa pasar. Oke, nah mungkin teman-teman untuk selanjutnya bisa dipahami ya, karena dari 4P ini akan dirinci lagi jadi 7P, ada price, product, promotion, place, people, process, dan physical evidence. Tapi kalau dari awalnya itu cuma 4 ini ya, 4P, yang price, product, promotion, dan place. Oke, mungkin teman-teman bisa mengerjakan diskusi dan tugas-tugas yang diberikan untuk perkuliahan selanjutnya. Diharapkan dengan penjelasan ini teman-teman bisa memahami, dan nanti kalau ada pertanyaan boleh dijawab aja ya. Terima kasih.